Tapi Isra bukan lewat mimpi. Kalau mimpi bukan, ya apa namanya, bukan mukjizat, namanya wajar. Asra bi abdi, menjalankan di malam hari hambanya. Lailan, diulangi lagi lafaz malam, artinya lailan sebentar. Jadi bukan satu malam, sebentar, sebagian dari malam. Memang benar. Rasulullah dalam riwayat sedang menginap di rumah Ummu Hani dan saudara-saudaranya. Rasulullah di situ sholat malam, belum ada sholat isya, sholat berjamaah dengan mereka, masih di rumah. Lalu beliau tidur. Pagi itu Rasulullah sudah sholat lagi sebelum terbit, sudah sholat lagi berjamaah sama mereka. Belum ada sholat subuh masih. Nabi sudah sholat lagi. Jadi mereka ini di rumah ini nggak ada yang tahu. Tahunya sebentar aja. Awal malam ada, akhir malam ada juga. Perjalanannya dengan Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu as-sami'ul basir. Jadi waktu pagi Rasulullah cerita kepada Ummu Hani, kepada keluarganya, diberitahu, saya tadi malam melakukan perjalanan Isra, berangkat dari sini menuju Masjidil Aqsa. Kaget Ummu Hani, kaget keluarganya, tapi karena punya keimanan, percaya. Karena punya iman, percaya. Cuman akal masih belum bisa menerima. Akal masih belum bisa menerima, hati menerima. Kalau dipikir, kok bisa? Coba, saya percaya dia Nabi. Saya percaya beliau utusan Allah. Setelah Rasulullah masih tahu, diberitahu sama Ummu Hani, Muhammad, hati-hati, jangan ngomong sama orang lain. Jangan ngomong sama orang lain. Nanti tidak ada yang percaya lagi sama kamu. Dan ternyata itu ya. Dilarang sama beliau, jangan ngomong sama orang lain. Kata beliau apa? Demi Allah, saya bakal sampaikan ke kaum saya. Keluar Rasulullah berangkat dari rumah. Dilarang sama Ummu Hani, jangan. Malah dalam riwayat itu bajunya sampai ditarik. Ditarik sama Ummu Hani. Kenapa? Ini kalau disampaikan kepada orang lain, ini orang kafir jadi kesempatan. Ini bukti buat orang kafir bahwa Nabi Muhammad penipu, pembohong. Soalnya Nabi gak pernah bohong sama sekali. Dan ini bukan bohong. Cuman akal mereka kalau dengar cerita ini pasti dibilang bohong. Tetap Nabi keluar. Nabi menyampaikan kepada pembesar Quraisy. Sampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Tertawalah mereka. Sebab jangankan orang kafir Quraisy, umat Nabi sendiri, ada beberapa sahabat yang sudah iman, menyembunyikan imannya, nggak mau ketahuan Islam. Itu ketika dengar kisah Isra dan Mi'raj, murtad, keluar dari Islam. Kita pun, alhamdulillah ya, jangan dikira berarti saya lebih hebat dari sahabat ya. Sahabat ada yang murtad dengan Islam, saya enggak. Kita ini imannya ikut-ikutan, jadi kita akan bahas ini. Sampai iman Isra Mi'raj itu karena dari kecil udah dilatih sama orang tua. Dengar di kampung, dengar acara Isra Mi'raj, imannya terpaksa karena sering dengar. Nah, coba kalau kita nggak tahu apa-apa atau diceritakan Isra dan Mi'raj, belum tentu percaya, bisa dibilang hoax lagi. Ini nanti kita akan bahas itu. Ke depan kita akan mengetahui iman kita tuh tingkatannya di mana. Jadi jangan kaget, wajar. Kaget sahabat begitu, karena iman itu goyang, iman itu naik turun, kepercayaan kita tuh naik turun. Kecuali sudah masuk darajat yang namanya yakin, nggak gerak lagi, udah kokoh. Jadi kepercayaan sahabat sebagian ada yang goyah, keluar dari Islam, sampai ramai, jadi bahan permainan orang-orang kafir ini. Akhirnya datanglah kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Perhatikan ya, Sayyidina Abu Bakar ini cerdas dan pintar, punya iman yang kuat. Ini pegangan hidup kita ini. Omongannya Sayyidina Abu Bakar ini sebetulnya hikmah besar buat kita sehari-hari. Didatangi Sayyidina Abu Bakar Siddiq, lalu diceritakan Muhammad za'ima sahibu Abu Bakar, ya Abu Quhafa za'ima sahibuka, wahai Abu Quhafa, apa? Ya Ibni Abi Quhafa, wahai anaknya Abu Quhafa,
teman kamu mengira, za'ima, nyangka. Bahasanya orang kafir bukan melakukan ya. Za'ima sahibuka, teman kamu mengira, maksudnya Nabi Muhammad mengira annahu qad asra. Nabi Muhammad itu melakukan isra, dia ngehayal, dibilang begitu. Dari sini sampai ke Masjidil Aqsa. Tadi malam dan sekarang pagi-pagi sudah ada di sini. Lihat jawaban Sayyidina Abu Bakar apa? Ibnu Hisham di dalam kitab-kitab sirah dijelaskan, salah satunya kitab sirah Ibnu Hisham. Beliau ngomong begini, Sayyidina Abu Bakar, ahwa qalahu. Perhatikan ya, apakah Muhammad ngomong begitu? Iya betul, dia yang bilang. Ahwa qalahu, benar Muhammad yang bilang. Iya, Muhammad yang ngomong. Terus dibilang apa lagi sama Sayyidina Abu Bakar? La in kana huwa qailuhu faqad shadaqa. Kalau benar Muhammad yang ngomong, dia benar, jujur, gak mungkin bohong. Ini hikmah buat kita. Dua kalimat penting. Kalau dapat kabar, tanya, benar dia yang ngomong? Benar dia yang bilang? Pastikan dulu. Kalau halnya ini gak masuk akal, kalau halnya ini gak mungkin dia percayai, jangan langsung ingkar dengan orangnya. Bahasanya jangan langsung percaya, jangan langsung ingkar juga. Lihat Sayyidina Abu Bakar. Pertama-tama dia pastikan dulu ini omongan Isra, bualannya orang kafir, fitnahnya orang kafir, atau memang Nabi Muhammad yang benar ngomong. Dijawab sama mereka, iya Muhammad yang benar ngomong. Sudah jelas Nabi Muhammad yang benar ngomong. Ditanya lagi, disampaikan lagi, bukan ditanya, disampaikan kalau Nabi Muhammad yang ngomong. Karena beliau iman percaya, dibilang kalau Nabi Muhammad yang ngomong, dia jujur, saya percaya, dia benar. Nah inilah pelajaran buat kita sekarang. Kita ini kalau dapat kabar, kayak ada cerita, ada wali jalan di atas air, misalnya. Ada ini cara di atas air kan sekarang ramai itu, misalnya orang karomah. Wali punya karomah, kalau Nabi mujizat. Pastikan dulu. Dan karomah itu nggak bikin orang mulia sebetulnya. Orang mulia bukan karena karomah, tapi mulia karena ibadah. Karomah itu keajaiban menjadi mulia kalau tampaknya pada ahli ibadah. Seandainya ada keajaiban bukan pada ahli ibadah, bukan karomah, bukan mukjizat namanya, istidraj, malah bikin hina. Dajjal itu bisa menghidupkan orang mati. Kan keajaiban itu. Namanya bukan karomah, bukan istidraj juga namanya kalau yang pada Dajjal. Apa namanya? Fitnah. Aneh ya? Keajaiban namanya dalam bahasa Arab disebut fitnah. Kenapa? Bikin orang bingung, bikin orang imannya goyah. Nah begitu. Kita ini diperhatikan. Kita di zaman sekarang, zamannya media sosial, zamannya banyak orang yang suka menipu juga, mengambil kesempatan dalam kesempitan. Muslimin alhamdulillah mulai baik dan hebat, alhamdulillah di Kalimantan Selatan ini bagus. Orang-orangnya cinta habaib, cinta ulama, cinta ilmu, senang majelis. Tapi sayang gampang dipungolin. Kenapa? Ya ada wali bisa tahu isi hati. Silahkan husnudzon kayak Sayyidina Abu Bakar, benar nggak? Datangi dia, pastikan benar nggak dia wali. Benar nggak dia karomah? Nanti orang nggak sholat, wali Allah. Kenapa wali Allah? Anu gue sidin kada berbaju. Kan aneh nih. Sekarang ada orang ke masjid compang camping nggak pakai baju, wali kan gitu. Ada orang suka ketawa-tawa ini macam-macam, wali majiduk. Ada orang aneh-aneh dikit-dikit wali, dikit-dikit wali. Silahkan kalian prasangka baik sama orang, tapi jangan meletakkan predikat wali di tempat yang salah. Ada dukun nggak sholat, dukun santet jadi wali nanti. Kenapa? Ajaib kan? Nah itulah kita harus bisa mengerti bedanya keajaiban karomah, mana bedanya keajaiban yang istidraj. Jadi dengarkan dulu kabar, benar nggak? Oh iya betul. Oh benar nih dia melakukannya karomah seperti ini. Oh betul. Pastikan dulu. Dan sama kayak berita-berita pun, walaupun nggak ada urusannya sama agama, berita yang terjadi sekarang pastikan. Kan sekarang di zaman media sosial ini dapat berita, wah
terjadi perang. Wah, sering kan kita dengar hoax. Saya sempat kena juga satu kali. Atau ada yang ngirim pesan bahwa Kalimantan sudah dijual kan? Padahal baru bikin rumah saya, baru pindah tanahnya mau dijual, katanya Kalimantan mau diambil sama negara asing. Kena juga hoax. Untung saya tabayun, saya saya bukan orang bodoh. Jadi kalau dengar berita itu saya cari dulu. Ternyata beritanya palsu, omongan sama terjemahan berbeda. Hoax kan itu bikin kita tidak tenang. Kalau kita langsung percaya mentah-mentah, hancur hidup kita. Dan ini yang terjadi di akhir zaman. Kita ini gampang termakan hoax. Ya, kita nggak ngomong pemerintah ataupun orang-orang tertentu, enggak. Saya nggak membahas siapapun juga ya. Jadi kita ini ngomong ini nggak berpihak kemana-mana. Cuman kita itu jangan termakan omongan yang tidak pasti kebenarannya. Itu loh hikmahnya Sayyidina Abu Bakar. Benar Isra. Benar Nabi Muhammad yang ngomong. Iya. Kalau Nabi Muhammad ngomong, dia jujur. Karena dia punya iman ngomong begitu. Kalau Nabi Muhammad, ya tanya dulu, benar nggak? Iya benar. Itu pun setelah ditanya, dia bilang begitu. Kalau Nabi Muhammad yang bilang, saya percaya. Kenapa? Karena saya percaya Nabi Muhammad itu dapat kabar dari Nabi. Malaikat Jibril turun bolak-balik, lebih dekat dari Masjid Baitul Maqdis. Saya percaya, apalagi cuma ke Baitul Maqdis. Setelah itu, tetap Sayyidina Abu Bakar berangkat kepada Rasulullah SAW. Iya, masih tabayun. Tanya, ya Rasulullah, mereka ngomong kamu melaksanakan Isra dan Mi'raj. Apakah benar kamu ngomong begitu? Nanya Sayyidina Abu Bakar. Iya. Terus ditanya sama Sayyidina Abu Bakar. Lihat ya. Sayyidina Abu Bakar dalam riwayat Abu Bakar yang tanya. Dalam riwayat ada orang lain. Pertanyaan itu, Muhammad, bagaimana sifatnya Masjidil Aqsa? Dijelaskan begini. Bagaimana ini, begini, bagaimana begini. Setiap pertanyaan dijawab sama Rasulullah. Benar. Dan Abu Bakar bilang, shadaqa Rasulullah. Shadaqa Rasulullah. Setiap dijawab sama beliau, dijawab shadaqa Rasulullah. Berkali-kali dijawab shadaqa Rasulullah. Lalu Rasulullah mengatakan, antas siddiq. Jadi beliau mengatakan Rasulullah siddiq, jujur, benar. Rasulullah SAW bilang Abu Bakar yang siddiq juga benar. Dari situlah Abu Bakar punya julukan As-Siddiq. Dan hebatnya ya, ini kepercayaan yang didapatkan dengan ilmu. Abu Bakar punya ilmu, jadi imannya kokoh. Sebagian sahabat yang lain ilmunya masih minim, yang jadi murtad itu punya iman tapi goyang imannya. Kenapa? Ilmunya kurang. Makanya kita perlu dalam agama itu, dalam beriman, sampai iman sama Allah perlu ilmu. Kalau sampai belajar ilmu tauhid, kan ada di awal pembahasan itu ada namanya iman sama imanul muqallid. Ada iman orang yang taklid bahasanya. Artinya muqallid itu ikut-ikutan, umpat-umpatan bahasa orang Banjar. Ada iman orang yang ikut-ikutan. Artinya orang ikut-ikutan ini apa? Iman tanpa dalil, tanpa belajar. Dibilang Tuhan ada, iya saya percaya Tuhan. Tuhan punya sifat ini, iya saya percaya. Tuhan punya sifat wujud, iya Tuhan punya sifat wujud. Tuhan punya sifat baqo, iya Tuhan sifat baqo. Nah ini imannya kita ini, iman ikut-ikutan. Tapi kalau ditanya, benar ada sifat baqo, dalilnya apa, buktinya apa? Nggak tahu buktinya. Iman sah imannya ya, mukmin. Cuman kalau pian tahu bisa belajar hukum, bisa belajar dalil terus nggak belajar, dosa kata ulama. Seandainya akalnya wajar, normal, bisa paham. Dan dalilnya itu bukan dalil yang panjang lebar, enggak, dalil global, cuma dalil kecil aja. Pian nggak belajar, sah imannya tapi dosa. Kenapa? Nanti kalau ada yang ingkar, bingung kita. Kayak contoh begini, orang awam ya, dia iman kepada Allah, iman ada Tuhan misalnya. Saya iman ada Tuhan, tapi nggak punya apa-apa, nggak ada dalil apa-apa, nggak tahu apa-apa. Nanti datang orang yang ateis misalnya, nggak percaya Tuhan, ngomong sama dia, kamu punya Tuhan? Iya, ada Tuhan. Di mana Tuhan?
nggak tahu gimana kan gitu. Di atas, biasanya orang awam bilangnya gitu, di atas. Padahal ingat ya, walaupun Isra dan Mi'raj ceritanya kan Rasulullah naik ke atas langit. Tuhan itu tidak bertempat di atas. Tuhan itu tidak memerlukan ruang, karena Allah yang menciptakan tempat. Sebelum tempat, sebelum ruang itu ada, Allah udah ada duluan. Di mana? Jangan tanya di mana. Ada pertanyaan apa? Ada keomongan orang-orang ahli tauhid mengatakan khaliqul ain fala yahtaju ila ain. Tuhan itu mencipta tempat, jadi nggak perlu tempat. Kalau kita ciptaan diletakkan di ruang bumi, nah kita perlu ruang. Ini contoh, ada orang yang nggak paham, ditanyain Tuhan itu ada nggak? Ada. Buktinya apa? Kalian nggak punya dalil nggak bisa jawab, ya kan? Mana buktinya Tuhan ada? Apa yang buktinya ya? Ada. Bapak saya nyembah Allah, bapak saya nyembah Tuhan. Nanti bapaknya ditanyain gitu juga, nggak tahu, bingung. Hasilnya apa? Yang seperti ini bisa goyah kepercayaannya atau imannya. Kalau nanti lawan debatnya bawa dalil, bingung. Oh iya ya, jangan-jangan dulu salah sembah, bisa murtad karena tidak punya ilmu. Tapi kalau punya ilmu, walaupun sedikit, walaupun dasar, insya Allah kokoh. Ini contohnya, sampai saya kasih contoh ya, karena mungkin kalau disebutkan dalil kita bingung. Oh berarti harus belajar Al-Quran, belajar ini. Enggak, dalil tauhid itu, dalil sifat 20, bukan, tapi apa namanya? Dalil sifat salbiyah aja ya, sifat wujud sama sifat salbiyah. Wujud, qidam, baqa', mukhalafatul hawadithi, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyah, qudrah, iradah. Ya, nama wahdaniyah maaf. Enggak pakai qudrah. Ini 6 sifat ini dalilnya akal. Enggak perlu Al-Qur'an dan hadis. Kenapa? Karena 6 sifat ini yang kita sampaikan kepada orang yang belum beriman, dan mereka nggak percaya sama Al-Quran dan hadis, jadi nggak boleh dalilnya pakai Al-Quran dan hadis. Jadi dalilnya harus pakai akal. Soalnya kalau pakai bawa Al-Quran, udah nggak percaya dari awal sama Al-Qurannya. Makanya jadi untuk mempercayai keberadaan Tuhan, Tuhan itu Allah. Sifat 6 pertama ini, sifat wujud itu sifat wujudiyah atau sifat nafsiyah. Qidam, baqa', mukhalafatul hawadithi, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyah. 5 ini, 5 wujud sama 5 ini berarti 6. Yang 5 namanya sifat salbiyah. Jadi qidam, baqa', mukhalafatul hawadithi, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyah namanya sifat salbiyah. Itu dalilnya akal. Gak perlu Al-Quran, gak perlu hadis. Kenapa? Karena yang diomongin bukan orang yang percaya Al-Quran dan hadis. Di Al-Quran ada, tapi pakai akal dalilnya. Nah jadi contohnya gini, wujud Tuhan itu ada, dalilnya apa? Dia bawa Al-Quran, gak percaya orang itu. Jadi dalilnya gini, Tuhan itu ada, buktinya adanya alam semesta. Adanya bumi ini bukti adanya Tuhan. Soalnya bumi ini kan buatan ciptaan, pasti ada yang membuat. Saya percaya ada Tuhan yang menciptakan ini. Nah, itu dalil buat orang awam. Minimal begitu. Saya percaya ada Tuhan. Kenapa? Adanya alam semesta kok. Kalau nggak ada Tuhan, nggak mungkin ada kaitan, nggak mungkin ada apa-apa. Terbantahlah omongan yang nggak percaya ada Tuhan. Dan dasar itu ya, itu dasar. Walaupun nanti bakal didapat lagi, buktinya apa? Terus Tuhannya emang harus Allah, panjang lah. Cuma ini dasar. Dulu pernah ada orang berdebat sama ulama, dia nggak percaya bumi itu diciptakan Tuhan. Jadi dia bilang bumi itu ada dengan sendirinya. Ini salah satu contoh cerita. Nggak percaya saya, bumi itu ada dengan sendirinya. Ini salah, ini pemikiran begini akal yang salah. Jadi kalau sudah dikasih dalil akal, nggak percaya juga. Permasalahannya akalnya dia, bukan dalilnya yang salah. Ya, sudah dikasih dalil pakai akal, terus tetap nggak percaya, masalahnya akalnya nggak beres. Ini contoh begitu dia. Dalilnya keberadaan Tuhan adalah adanya alam semesta. Nggak percaya, alam ini ada dengan sendirinya. Akhirnya bertemulah sama ulama, mau debat, bukan mau debat, mau dijelaskan. Ternyata ulama kita yang ahli sunnah wal jamaah yang memberitahu bahwa bumi diciptaan Allah, ciptaan Tuhan, datangnya telat. Ditanya, kenapa kamu telat? Ini pertemuan hebat terlambat. Dijawab, saya tadi telat karena sungai meluap. Jadi saya nggak bisa nyebrang. Terus kok bisa sampai sekarang? Nah itu dia, tengah-tengah saya menunggu sungai surut,
tiba-tiba ada pohon jatuh. Lalu pohon tadi terkikis dengan sendirinya berubah menjadi perahu. Akhirnya saya naikin perahu, nyebrang, saya bisa sampai ke sini. Ketawalah mereka. Ini lihat hadirin sekalian, buktinya ulama kamu ini gila. Mana ada pohon bisa berubah jadi kapal sendiri? Gak mungkin bisa jadi kapal, harus ada yang bikin. Kata dia begitu. Ketawalah ulama kita, gantian. Kata ulama kita apa? Hadirin sekalian, lihat itu dia. Pohon berubah jadi kapal dengan sendirinya aja dia gak percaya. Kapal aja harus ada yang bikin, padahal kapal kecil. Apalagi bumi dan seisinya yang besar. Ada orang, ada tanaman, ada lain-lain. Berarti harus lebih banyak yang membikin, kan ibarat kata begitu. Harus ada yang membikin. Dalil bahwa kesalahan mereka dibuktikan dari lisannya mereka sendiri. Mereka sendiri yang ngomong, pohon nggak bisa berubah menjadi kapal, harus ada yang bikin. Begitu juga bumi dari nol nggak bisa ada kalau nggak ada yang membuat. Nah itu contoh aja, itu dalil ringkas. Nah, jadi sekalian kalau kita nggak belajar dalil kayak gini, iman kita tuh nggak membuat. Makanya sampai lihat kadang-kadang di kampung-kampung, ya sama aja, bolak-balik agama ini dioper ke sini, agama ini dioper ke sini, cuma karena uang, karena Indomie. Kan dulu begitu. Sebetulnya sama aja, yang percaya sama agama, ajaran agama lain, nggak pakai dalil, gampang dioper ke agama yang lain juga. Makanya kita perlu percaya dengan Tuhan, dengan dalil, dengan ilmu. Jadinya hasilnya seperti Abu Bakar Siddiq. Dan hebatnya Sayyidina Abu Bakar, lihat ya, berkat iman beliau, kepercayaan beliau dengan Isra dan Mi'raj, itu sahabat lain ada beberapa yang murtad. Ketika Abu Bakar membuktikan kebenarannya Rasulullah SAW, semua yang murtad dan kebanyakan yang murtad sadar, kembali lagi masuk Islam. Ya, iman seseorang itu bisa menarik imannya orang lain, memperkuat iman orang lain. Kalau dia iman kepada Allah dengan ilmu, insya Allah Allah akan membawa hidayah melalui diri kita. Ketika kita kuat iman dan iman kita didasari dengan ilmu yang benar, Allah akan mengalirkan hidayah melalui diri kita. Dan kita dikasih pahala. Walaupun Allah yang memberi hidayah melalui diri kita, tapi kita yang diberi pahala. Makanya kita kumpul kayak gini ini, merayakan Isra dan Mi'raj. Ya, ini tujuannya memperkuat iman. Salah satu cara memperkuat iman dengan Rasulullah dan dengan Allah Subhanahu wa taala, kalau dengan Rasulullah itu mendengarkan mukjizat-mukjizatnya. Mukjizat itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi, memperkuat keimanan pengikutnya. Orang-orang nggak percaya ini nabi, masa nabi? Tiba-tiba bulan terbelah dua. Diminta, ya coba kalau kamu benar nabi, belah bulan menjadi dua. Terbelahlah dua. Wah, kuat langsung imannya. Berarti bukan menipu dia. Para tentaranya Rasulullah SAW dalam sebuah peperangan sedang kehausan, nggak ada air. Rasulullah masukkan tangannya di sebuah mangkuk. Tangannya nggak cukup masuk ke mangkuk semuanya. Tapi habis itu mangkuk tadi ngalir mengeluarkan air, cukup diminum oleh seluruh pasukan. Ada satu mangkuk mungkin diminum 2-3 orang habis, tapi cukup seluruh pasukan. Mukjizat kan, keajaiban. Wah, tambah iman, tambah kuat. Sama kayak santri kepada guru pun begitu. Santri kepada guru begitu. Nanti kadang-kadang gurunya mengeluarkan karomah. Bukan gurunya mengeluarkan karomah, ingat ya. Guru nggak bisa mengeluarkan karomah. Karomah itu bukan usaha manusia. Allah menunjukkan keramat gurunya di depan murid-muridnya. Ada guru kesiannya, muridnya ragu-ragu sama dia. Nasihat kurang percaya sama nasihat gurunya. Akhirnya Allah menunjukkan karomah. Oh yakin. Tapi kalau murid itu yakin, karomah nggak perlu lagi. Dulu di masa awal-awal guru kita, saya punya guru, sering santri-santri itu sering melihat keajaiban. Jadi pernah lagi kumpul begini, duduk, ada kayak serangga terbang, capung kah atau apa bahasa bacanya? Kalau capung, kasih siur ya. Ada kasih siur datang, terbang,
nempel di depan santri ini, nempel santri ini, santri diem nggak berani gerak macam-macam lagi belajar. Ada satu yang diloncatin lewat ke sini, terus mau pergi, dipanggil sama guru kita, belum ngasih isyarat pakai tangan ini belum, balik lagi cabungnya, yang tadi belum ditempel kepala ditempel sama siapa? Wah, kan tambah yakin sama gurunya. Dan memang begitu, ditampakkan. Saya sendiri dulu kadang-kadang kalau ada permasalahan tanya, tapi tanyanya nggak berani ngomong. Jadi dalam hati, oh, saya ini ada kayak gini, nanti dia nengok, ngasih isyarat, langsung. Tapi itu di awal untuk memperkuat keyakinan muridnya. Kalau udah yakin, karomah itu nggak diperlukan. Karomah itu buat orang awam. Sama kayak mujizatnya Rasulullah SAW. Mujizat itu memperkuat iman orang yang nggak kuat iman. Kalau yang udah kuat iman buat apa lagi? Udah kuat kok imannya. Sama kayak makan tuh ibarat orang lapar dikasih makan. Kalau udah kenyang buat apa lagi? Hati kalau sudah meningkat imannya, sudah kuat, itu namanya darajatnya yakin. Imam Ali karramallahu wajhah mengatakan, nih ketika imannya udah maksimal mentok, masuk darajat yakin, beliau ngomong begini, lau kushifal ghita'u mazdadtu yaqinan. Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, seandainya hijab dibuka, artinya saya melihat surga, kelihatan neraka, saya tak tambah yakin. Kenapa? Udah yakin dari awal, udah penuh yakinnya. Jadi saya sudah percaya sama Rasulullah, udah cukup, gak usah dibuka lagi hijab, udah percaya. Sama kayak sampean kalau dengar kabar kebakaran, yang ngomong berapa orang? 100 orang. Perlu nggak biar melihat apinya lagi buat percaya? Ada 100 orang ngomong kebakaran di situ. Perlu tidak biar melihat api buat percaya? Perlu nggak? Nggak perlu. Udah 100 orang yang ngomong kok. Seandainya sampai lihat apinya pun, kepercayaan dia nggak berkurang. Udah tahu kok saya, udah yakin. Udah 100 orang ngomong sama saya. Itulah kuatnya iman. Nah, hadirin sekalian, tujuan di Isra dan Mi'raj ini kita rayakan pagi hari ini salah satu memperkuat iman kita. Iman kita itu naik turun. Kalau tidak kita perkokoh, tidak kita perkuat, na'udzubillah, ada di saat iman turun, musibah datang. Nah, inilah saat emas buat setan, membuat kita keluar dari jalan yang benar. Ada, ini contoh, misal masalah rezeki. Kalau iman lagi kuat, ditawari riba, nggak mau saya, nggak mau, haram. Tapi ada saat iman lagi turun, lemahnya kadang-kadang ya urusannya duit. Iman lagi lemah, ditawari riba, bukan ditawarin lagi, nggak usah ditawarin, dia cari sendiri. Apalagi sekarang nawarinnya nggak tanggung-tanggung, kirim SMS sampai ke rumah datang itu. Tidak, semangat mau dikerjakan. Disuruh ke tempat maksiat, nggak mau, haram. Ada saat-saat kita iman melemah, misalnya kena musibah, stres, urusan kerjaan, lagi kacau kepalanya. Pertamanya nggak mau masuk ke tempat maksiat, nggak mau minum minuman keras. Pas lagi stres, lagi kacau, kesempatan emas buat setan. Imannya lagi lemah, akalnya soalnya lagi nggak beres. Refreshing dulu, pusing soalnya kesini aja dulu. Nah, itulah ketika iman kita lemah, itulah saat kita akan melanggar perintah Allah. Tetapi ketika iman kuat, mau bagaimanapun keadaannya, kita tidak akan melanggar perintah Allah. Nah, ini hadirin sekalian, biar semua adalah orang-orang yang berilmu, orang-orang yang memiliki sumber daya manusia bagus. Ini bab ini penting sekali. Sampaikan. Jangan cuma dididik, memang benar ya, ke sekolahnya ini kan jurusan macam-macam jurusan dunia, tapi jangan cuma diajarkan itu. Bawa murid-muridnya, pertama dimulai dari diri kita dulu, perbaiki diri dan imannya, anak-anak kita dulu, istri keluarga kita, suaminya, ibu-ibu, perhatikan. Lalu sampaikan ini anak-anak muslim, murid-murid santri didik kita. Jadi sampai dapat pahala, bukan cuma mengajarkan ilmu dunia, tapi ilmu akhirat diperhatikan. Karena kalau mereka sudah iman, yang lain itu gampang sebetulnya. Cari coba sampai perhatikan santri yang ahli ibadah, yang taat sama Allah,
lebih bakti sama gurunya walaupun urusan dunia dibandingkan santri-santri yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan mereka saja sudah lumayan panjang juga ini. Mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan diberi keimanan yang kokoh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan diberi taufik untuk semangat mempelajari tanda-tanda iman, mempelajari dalil-dalil iman, dan mudah-mudahan dibukakan hijab antara kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga bisa merasakan lezatnya ibadah. Mudah-mudahan Isra dan Mi'raj ini menjadi penyebab kita semua diampuni dosanya oleh Allah, hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan jadi penyebab dijaganya SMK 1 ini dari segala bala bencana, santrinya dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala hal yang haram, santrinya dijadikan santri-santri yang bermanfaat untuk negara dan bangsa, dan santri-santri yang nomor satu berbakti kepada Allah, berbakti kepada Rasulullah, berbakti kepada kedua orang tuanya, berbakti kepada gurunya walaupun sudah keluar dari sini. Mudah-mudahan dijadikan santri yang taat kepada Allah dan Rasulnya dan bakti kepada para gurunya. Dan mudah-mudahan semua yang hadir di sini, daerah kita, tempat kita tinggal, diangkat darinya segala bencana, diangkat darinya segala penyakit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan cepat diangkat penyakit dari negara kita Indonesia agar kita bisa menjalankan ibadah dengan benar dan tentram. Mudah-mudahan yang kita sampaikan, yang kita baca, dan yang kita amalkan hari ini menyenangkan hati kita Muhammad SAW, membahagiakan beliau, dan mudah-mudahan Allah juga membahagiakan kita di dunia maupun di akhirat.